Hai kawan-kawan penyuka kegiatan outdoor, kembali lagi bersama saya Jack. Pernah nggak kawan-kawan mendengar cerita orang-orang ketika mendaki itu dia tersesat di kabut? Atau mendengar cerita orang yang tersesat di kabut bahkan hilang dan tidak ditemukan? Atau teman-teman sekarang yang menonton video ini pernah mengalami kejadian tersesat di kabut saat pendakian? Baiklah, pada video kali ini saya akan sharing ke kawan-kawan mengenai pengalaman saya ketika pendakian tersesat di kabut, berputar-putar di kabut. Itu terjadi ketika saya melakukan pendakian gunung di tahun 2021 ke Gunung Merapi. Untuk cerita perjalanan pendakiannya, kawan-kawan bisa klik ya di sini. Oke. Untuk tim pendakiannya waktu itu kami bertiga, saya, Edi, dan Uco. Karena Gunung Merapi ini adalah gunung yang termasuk gunung yang ramai ya, yang ramai pengunjungnya ketika weekend. Jadi kami memutuskan untuk melakukan kegiatan pendakian ketika weekday di hari biasa. Karena kami pengen mencari momen itu di mana hanya sedikit pendaki. Karena kadang-kadang kalau sudah terlalu rame di jalur pendakian atau di sebuah gunung, itu tuh ketika camping rasanya kurang asik ya. Itu menurut saya. Jadi kami memutuskan untuk pendakian tapi di hari biasa. Untuk cerita pendakian atau trekkingnya saya singkat aja ya. Karena untuk full kegiatan trekkingnya, pendakiannya, campingnya, itu kawan-kawan bisa klik di sini. Untuk perjalanan awal, saya dan Uco dari Pekanbaru berangkat menuju ke Sumbar, Bukit Tinggi. Kemudian kami menjemput Edi. Terus sama-sama kami bertiga ke pos pendakian. Salah pos, bukan salah pos sih. Posnya sudah ada yang baru sekarang. Kami pindah lagi sedikit ke atas ke pos yang baru. Kemudian registrasi, melanjutkan pendakian. Kemudian setelah sampai mendirikan tenda dan malam ya istirahat. Setelah pagi kami beres-beres, memasak untuk sarapan. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, kami briefing untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi waktu itu karena Edi sudah terlalu capek, terlalu letih katanya. Karena itu juga pendakian pertama dia, jadi dia memutuskan untuk bersantai dan diam di tenda. Dia mengatakan dia hanya pengen menjaga tenda dan bersantai saja di tenda. Jadi setelah sarapan, saya dan Uco mempersiapkan perlengkapan yang bakalan kami bawa menuju ke summit, ke puncak. Setelah semua selesai, ada perbekalan sedikit cemilan yang sudah kami siapkan, kami packing semuanya. Saya dan Uco pun melanjutkan perjalanan ke summit. Oke, untuk perjalanannya santai karena saya ke Gunung Merapi ini sudah beberapa kali ya. Jadi untuk treknya lumayan hafal. Untuk trek ke puncaknya lumayan hafal. Saya dan Uco terus trekking santai sambil mengabadikan momen. Berfoto, membuat konten video, terus jalan-jalan karena waktu itu di Merapi sepi ya, cuman ada sekitar 3 tenda selain tenda kami. Oke, kami terus trekking sampai di Tugu Abel, Tugu Pak Guru, melanjutkan terus perjalanan trekking sampai ke lapangan itu lahan yang cukup luas di daerah sebelum ke puncak Gunung Merapi. Kemudian ngonten, berfoto, terus kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Ketika sampai di puncak Gunung Merapi itu keadaannya lagi kabut ya, lagi kabut. Oke, kami membuat konten sebentar, bersantai sebentar, istirahat, berfoto, kemudian terus lanjut ke bawah ke arah Taman Edelweiss. Karena nantinya dari Taman Edelweiss kami akan mengambil air, sekalian mengambil air untuk kami bawa ke tenda ya, untuk perbekalan kami nanti lagi ketika masak. Karena Gunung Merapi ini tipenya gunung berapi aktif tapi untuk airnya sulit.
Jadi tidak lama sampailah kami di Taman Edelweiss, saya dan Ucok sampai di Taman Edelweiss, tapi waktu itu memang tidak ada orang di Taman Edelweiss. Cuman di puncak aja kami ketemu orang. Setelah bersantai, ngemil-ngemil dikit, kemudian kami turun lagi ke bawah mengambil air. Jadi Gunung Merapi ini struktur di Taman Edelweissnya sedikit berubah karena pernah erupsi ya. Jadi kadang saya ke sana berubah bentuknya gitu. Apalagi saya sudah beberapa tahun tidak sana, kemudian balik ke sana lagi, tentu ada juga yang berubah gitu. Jadi air di Taman Edelweiss itu posisinya cukup curam ke bawah, dia di patahan gini, di patahan. Jadi kita harus turun ke bawah lagi dan mengambil air. Setelah mengambil air, kabut pun mulai tebal. Waktu itu di Taman Edelweiss kabutnya sudah tebal, tapi kami masih saja bersantai. Bersantai, terus jalan karena saya lumayan hafal untuk trek di Gunung Merapi. Karena sudah beberapa kali juga ke sana gitu. Terus setelah jalan tidak lama, kabutnya malah semakin tebal. Tidak ada orang sama sekali, dan kabutnya semakin tebal. Kemudian saya ingat kalau untuk puncak itu, kalau dari Taman Edelweiss itu berarti di sebelah kiri. Jadi saya inginnya ngambil titik tertinggi dulu biar nampak jalur pendakiannya atau jalur turunnya. Oke, setelah sampai di puncak, oke, masih aman. Terus saya membuat konten sama Ucok tentang gimana sih cara mengatasi ketika kita pendakian dan kondisi kabut. Oke, di situ saya sedikit jelaskan apa yang saya tahu, seperti ya kita harus berhenti dulu, jangan panik. Intinya jangan panik ketika kabut, berhenti. Takutnya kalau kita jalan buta arah nanti gitu. Oke, setelah membuat vlog konten itu, kemudian saya matikan kamera. Ini saya dan Ucok pikir ini sudah aman nih jalannya, walaupun kabut ya. Itu kami menunggu sebentar karena kabut tidak juga reda dan hari semakin sore. Kemudian tidak lama setelah itu dan tidak bisa kami prediksi, itu sudah kabut dan hujan lebat. Itu hujan yang paling lebat yang saya rasakan selama pendakian. Dan juga ditambah lagi saya membawa kamera, dan di sekitar area puncak Gunung Merapi itu tidak ada tempat berlindung karena dia bentang luas gitu aja, tidak ada tempat berlindung. Entah kenapa di dalam tas yang kami bawa itu ada satu mantel. Mau tidak mau saya yang pakai mantel itu karena saya membawa kamera, dan Ucok ya terpaksa dia basah-basahan. Ketika kami dan Ucok trekking itu udah hujan lebat ditambah lagi kabut. Kalau berhenti kami bakalan tambah dingin, bisa saja kami hipotermia gitu. Jadi kami terus jalan mengingat dan menghafal jalan turun gitu. Tidak lama kami berjalan, kemudian kami lagi nembak ke atas lagi untuk melihat daerah yang paling tinggi di bawah dikit dari puncak. Nggak taunya setelah lama berjalan, kami sampai lagi di tempat di awal kami berhenti. Padahal kami tidak ada mutar ataupun berputar arah, tapi kami tiba lagi di sana. Masih positive thinking ya. Terus kami berjalan lagi, sampai lagi kami di tempat aliran air ketika hujan. Itu sudah kami lewati sebelumnya. Terus kami jalan lagi, itu hujan sudah berhenti, sampai lagi di tempat yang sudah kami lewati. Ini badan kami sudah dingin, hari sudah sore gitu ya. Memang kabutnya sudah reda, cuman kondisi cuaca masih mendung. Oke, setelah kami berdiam sebentar, mengambil keputusan, oke, sepertinya istirahat sebentar dan lanjut lagi, tetap berpikir positif. Takutnya dengan keadaan seperti itu kita berpikiran negatif, terus panik, itu yang berbahaya. Untungnya rekan saya Ucok dapat mengerti ya. Intinya waktu itu kami tidak panik. Oke, setelah jalan sampailah di tempat di mana saya belum pernah melihat itu gitu. Ketika melakukan kegiatan pendakian ke Gunung Merapi, saya belum pernah ke daerah itu. Pokoknya tempatnya itu sedikit
aneh menurut saya. Oke, mundur lagi, kami mundur lagi. Oke, terus kami jalan lagi. Jalan lagi, jalan lagi. Kemudian udah sampai di dataran yang agak tinggi, nampaklah karena kabut sudah reda ya, nampaklah Tugu Abel. Ini tanda nih, Tugu Abel nih tanda perbatasan dari trek area camp menuju ke area puncak. Oke, nampak tandanya ada Tugu Abel. Oke, sedikit lega kami. Oke, saya tembak lurus terus jalannya, kemudian kabut lagi, kami tidak ada memutar-mutar, terus kami berjalan, kami tidak menemukan tugu itu sama sekali, padahal kami sudah tembak jalurnya gitu, udah pas gitu, tidak menemukan tugu itu sama sekali, terus kabut. Tibalah juga kami di tempat yang menurut saya itu asing. Itu belum pernah saya ke sana selama pendakian ke Gunung Merapi, belum pernah saya ke sana. Oke, kami mundur sedikit, oke, mengambil jalur lagi, dan terakhir kami tibalah di Tugu Abel, yang seharusnya normalnya itu kalau sampai di Tugu Abel itu posisinya di kiri. Tapi anehnya kami timbulnya di posisi sebelah kanan, ketemunya Tugu Abel dan lewat jalur di sebelah kanan. Padahal itu kami posisinya waktu itu ngambil ke arah kiri. Itu saya juga tidak mengerti mengapa seperti itu ya. Terus ketika sampai di Tugu Abel, kabutnya langsung hilang semuanya, dan karena itu sudah sore, cahaya matahari langsung menembak gitu karena kabutnya sudah hilang. Kami sampai Tugu Abel, kabutnya langsung hilang. Oke, setelah saya rasa aman, kemudian Ucok dirasa dia aman juga, kemudian kami mulai melanjutkan perjalanan turun ke arah camp, ke arah tenda. Karena kaki saya sudah gemetar, karena satu lagi dingin dan capek, bayangkan aja kami dari pagi trekking dan ketemu Tugu Abel itu ketika turun itu sudah sore ya, berapa lama kami berjalan gitu. Terus saya suruh Ucok turun duluan karena udah dirasa udah aman ya, turun duluan. Cok, gantilah baju dan bersih-bersih gitu. Saya ketika itu berhenti sebentar, kaki ini udah gemetar gitu kan karena capek, dan saya berhenti sebentar, duduk sendiri karena juga nggak ada orang sana, melihat view pemandangan bentang alam dari Gunung Merapi. Itu sedikit melegakan saya ya gitu ya. Oke, tidak lama setelah beristirahat, terus saya turun. Oke, sampai di tenda ya, kami bawa ketawa-ketawa aja gitu ya. Intinya waktu itu Ucok tidak panik dan saya tidak panik. Walaupun Gunung Merapi ini adalah gunung yang termasuk sering saya daki, tapi tidak menutup kemungkinan ada saja kejadian-kejadian yang tidak saya inginkan gitu terjadi gitu. Contohnya kan seperti saya berputar-putar di kabut gitu. Untungnya rekan saya Ucok, kami sama-sama ngerti gitu dalam keadaan seperti itu. Jangan panik, jangan negative thinking, itu intinya itu aja. Sebelum-sebelumnya kan saya hanya mendengar cerita dari orang-orang yang tersesat di kabut, orang-orang yang hilang di kabut gitu ya. Dan waktu itu saya mengalaminya gitu. Keadaan tersesat dan buta arah di jalur pendakian ketika kabut. Itu salah satu pelajaran yang bisa saya ambil ya gitu ya. Banyak juga orang bilang ketika di kabut itu berdiam dulu sampai kabutnya sudah reda gitu. Tapi waktu itu kondisinya kami tidak bisa berdiam karena kondisinya itu hujan. Kalau kami berdiam bahkan bisa menyebabkan hipotermia. Dengan pengetahuan yang ada dan pengalaman yang ada gitu. Jadi kami mengingat lagi jalur pendakiannya, sangat bahaya kalau kami waktu itu hujan kondisinya, dengan pakaian Ucok yang basah kami hanya berdiam dan tidak ada tempat perlindungan. Jadi itulah kami memutuskan untuk berjalan. Jadi waktu itu setelah turun dan sampai di tenda, Ucok sampai di tenda, kemudian tidak lama saya sudah sampai di tenda. Edi sempat mengatakan seperti ini, Edi teman kami tinggal di tenda itu sempat mengatakan seperti ini. Misalkan kalian sampai malam juga tidak pulang, saya bakalan nelpon orang pos dan menjemput kalian ke atas.
dengan pikiran positif dan tidak negatif thinking ketika tersesat di kabut. Untungnya dan alhamdulillahnya kami bisa sampai dan tidak disar orangnya gitu ya. Jangan sampai kita merepotkan orang gitu. Itu tadi cerita pengalaman saya ketika pendakian dan tersesat di kabut. Jika kawan memiliki saran atau hal apalagi yang bisa dibahas atau hal apalagi yang mau saya bahas gitu di channel ini tentang kegiatan outdoor atau kegiatan pendakian gunung. Itu dulu cerita saya. Bye-bye.